Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel As-Adiyah Dapoko Bantaeng. Salawat dan salam mari kita senantiasa kirimkan kepada junjungan kita yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita teladani akhlaknya, Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang cintanya kepada umatnya bukan hanya semata-mata di dunia saja, tapi sampai di akhirat kelak cintanya tak pernah berkurang kepada kita. Oleh karena itu, selaku tanda ucapan terima kasih kita kepada beliau, mari kita senantiasa memperbanyak mengirimkan ucapan salawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anda sekalian, santri dan santriwati sekalian dimanapun saja saat ini Anda berada, pada kesempatan ini tema kisah yang akan kami angkat adalah tentang zikir kepada Allah. Sewaktu ada seorang laki-laki tua datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anne tu toya aku tak nangi merna bita. Nako surun Allah Ta'ala. Inak kene tua mah. Sementara yang saya tahu selama ini anjo nikanaya pakai bukna, nikanaya kabajikan atama kaluena. Ngatan kukulengasi kugagukan dalam keadaan seperti ini. Oleh karena itu nakunia inner dalekanta, saya ingin diajari, ajari saya, beritahukan saya pauanga tereang yang kira-kira nia amalan akule kugaukan dalam usia yang seperti saya, yang juga bisa mendatangkan pahala besar sebagaimana besarnya yang didapatkan oleh ibadah-ibadah yang lainnya. Saat itu Rasul hanya tersenyum dan mengatakan, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Hendaklah lidahmu selalu basah dengan banyak mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanda sekalian, ibadah zikir ini termasuk ibadah yang paling mudah dan ringan untuk dilakukan. Kenapa? Karena dia tidak memerlukan banyak waktu dan usaha. Akuli digaukan kapan dan di mana saja. Akuli digaukan meskipun kita tidak punya air wudhu. Bahkan akuli tongi digaukan santriwati yang perempuan, meskipun dia itu dalam keadaan datang tamu bulanannya. Nah, ibadah ini termasuk ibadah yang bisa mendatangkan pahala besar dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan di dalam kehidupan ini tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Nah, Anda sekalian, punna eroko nasare jalan keluar, solusi dari masalah yang kamu hadapi ilalang kata Allah sanu, perbanyaklah mengucapkan zikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Janjinna karang Allah taala di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, nakuai karang Allah taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tentram dan tenang. Ilalanna kata Allah santa. Bahkan dikatakan bahwa ternyata zikir itu adalah merupakan salah satu warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi saya riwayat Anda sekalian, injo sahabat anak bita namanya Abu Hurairah. Dia berjalan menuju ke pasar. Riwatuna narapik kon jadi pasarayna mangingasi, dia datangi para penjual yang ada di pasar itu dan mengatakan, "We sahabatku, angura num mantangase konne di pasar ka." Padahal itu di masjid, sementara dibagikan warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengarkan hal tersebut, ada yang bertanya, "Betulkah itu wahai Abu Hurairah?" Kalau kamu tidak percaya silahkan cek dan pergi ke masjid. Dan sebagian pedagang saat itu nabukui jama-jamanna, napilari dangganganna, lampari masih giga. Tapi apa yang terjadi ketika sampai di masjid? Seakan-akan ini para pedagang tadi merasa kecewa melihat apa yang ada di masjid. Masa bakon jadi masih giga, hanya orang-orang terdiam yang dia lihat. Ternyata di masjid itu andre naniak ni bage bakdo, andre tahu niat ni cini ni bage BLT tidak ada. Akhirnya pulang. Lapor lagi ke Abu Hurairah dan bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang kau maksud dengan ucapanmu tadi? Kau ngurai kah? Ternyata di masjid tidak ada pembagian yang saya lihat. Kalau niat tu bagi-bagi warisan kucini konjo." Naku mau pangulunta Abu Hurairah, punna kamu tu apa je paling ucini rimah sigi kah? Naku mau anne padangganya, wahai Abu Hurairah, yang saya lihat hanya banyak orang-orang yang hanya tertunduk, hanya bibirnya yang sekali-sekali mengucapkan zikir kepada Allah. Saat itu Abu Hurairah tersenyum dan mengatakan, itulah yang saya maksud, bahwa orang-orang yang berzikir di masjid atau di mana saja, zikir itu adalah merupakan warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau engkau ingin mendapatkan warisan dari Rasulullah, maka perbanyaklah mengucapkan zikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Anda sekalian, mari kita memperbanyak zikir kepada Allah. Mudah-mudahan hati kita bisa menjadi tenang dan juga kita bisa mendapatkan warisan dari Rasulullah sebagaimana disampaikan Abu Hurairah bahwa zikir itu adalah bagian dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat Anda sekalian dan kepada pribadi. Demikian pertemuan singkat kita pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wassadah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.